Sorotan terhadap Dwi Sasetyaning Tias belum juga meredah setelah ucapannya di media sosial memicu perdebatan panas. Isu makin melebar ketika ia disindir soal status penerima beasiswa LPDP yang disebut bersumber dari uang pajak negara. Kegaduhan bermula dari video viral yang menampilkan kekecewaan Dwi Sasetyaning Tias terhadap status WNI sambil membanggakan anak keduanya yang kini menjadi warga Inggris. Reaksi publik pun bermunculan, termasuk dari salah satu netizen yang budiman yang menyinggung asal-usul dana LPDP dari pajak dan utang negara. Sindiran itu langsung dibalas keras oleh Dwi Sasetyaning Tias yang menolak tudingan dan menantang pihak yang menuduhnya untuk menghadirkan bukti konkret. Respon tajam tersebut justru memperbesar perhatian netizen yang budiman. Situasi makin kompleks setelah suami Dwi Sasetyaning Tias, Arya Iwantoro, ikut terseret dan menjalani pemeriksaan oleh pihak LPDP. Berdasarkan klarifikasi, Arya disebut kooperatif serta memaparkan riwayat studinya sejak menerima beasiswa hingga bekerja di luar negeri. LPDP juga menemukan bahwa pendanaan tidak sepenuhnya menutup masa studi S3 karena melewati batas perjanjian. Kini, lembaga itu masih mengkaji potensi sanksi, mulai dari pengembalian dana hingga di blacklist negara. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kata Pak Purbaya, Mbak Saset suruh balikin tuh duit LPDP-nya, ya nggak sih? LPDP singkatan lu pakai duit pajak, jadi jangan belagu ya. Nggak apa-apa ya kan, sah-sah aja bangga misalkan anaknya dari warga negara asing, nggak apa-apa, tapi asal pakai duit sendiri, duit pribadi. Kalau masih pakai duit negara, ya mikir, pakai hati nurani, iya nggak? Bener nggak? Wow, angka yang harus dikembalikan tuh sekitar 7,7 M. Wow, buat gue sih bukan nilai yang sedikit loh ini. Ya, buat gue ini bukan nilai yang sedikit guys. Mungkin nilai ini bisa buat bangun sekolah mungkin ya. Wah, kalau di daerah-daerah pedalaman bisa bangun berapa sekolah yang sangat-sangat berguna buat anak-anak yang kurang mampu. Ini untuk satu orang yang kemarin istrinya berkoar-koar di sosial media. Ya, cukup aku aja yang WNI. Anak-anak gue jangan. Ya kan? Aduh. Sangat-sangat disayangkan ya. Kenapa lu sampai mengeluarkan statement itu? Seolah-olah sepertinya lu tuh kayak tidak bersyukur gitu loh. Tidak bersyukur dengan lu WNI. My God. Udah enak-enak di luar negeri, gara-gara konten 1 menit buyar deh semua urusan dan jadi masalah. Apa karena ngebet viral? Boleh aja sih flexing dan kritik negara sendiri pas tinggal di luar negeri. Tapi pastiin pas berangkat pakai modal sendiri dong. At least tahu diri karena udah dibiayain. Say thank you, bukan lupa diri. Koreksi kalau bener. Yang urungan buat LPDP-mu itu seluruh rakyat Indonesia loh mbak. Dan lucunya, beasiswa LPDP ini kan sering nggak tepat sasaran, alias banyak yang dipakai anak-anak pejabat atau orang yang nggak semestinya alias mampu. Dan dana LPDP ini sama aja uangnya itu dipakai korupsi. Banyak yang udah menikmati tapi gagal mengabdi. Banyak yang udah dibiayai oleh rakyat kuliahnya, tapi malah dipakai untuk keuntungan pribadi. LPDP itu sama dengan uang hasil pajak rakyat. Dan jumlahnya untuk satu orang itu bahkan miliaran. Padahal di Indonesia sendiri masih banyak gedung sekolah yang nggak layak, guru-guru yang hidupnya jauh dari kata sejahtera. Tapi selama ini biaya LPDP sama dengan yang biayain anak-anak orang tertentu ya, alias menengah ke atas, sekolah ke luar negeri. Dan yang patungan ya kita, rakyat yang belum sejahtera ini. Ada petani, nelayan, pedagang, dan berbagai macam sektor kalangan dengan harapan mereka setelah lulus mengabdi. Tapi nyatanya malah
Banyak yang kayak kacang lupa kulitnya, alias nggak guna buat negara. Padahal tugas mereka itu mengimplementasikan ilmu yang mereka pelajari di luar negeri untuk kemajuan daerah tertinggal. Lagian orang pintar dan berilmu itu belum tentu berintegritas. Tapi untunglah Pak Purbaya tegaskan akan memblacklist orang tersebut, menarik kembali beasiswa tersebut, dan mengganti dengan bunga-bunganya kalau perlu. Jadi negara ini stop ya investasi bodongnya ke anak-anak pejabat. Harus ada evaluasi dan sanksi tegas bagi para calon penerima LPDP ini. Tanpa sistem yang kuat dan komitmen moral yang jelas, biaya sebesar apapun itu cuma akan mengangkat derajat hidup anak pejabat, tapi nggak berarti apa-apa di masyarakat. Percuma pintar secara akademis, tapi amnesia secara etis. Apa gunanya gelar panjangmu itu? Kalian aja deh yang komen. Yang baru pada pengen viral, nggak usah segala macam kehidupan lo diceritain, makanya LPDP lo dibredel kan, terus semua privilege lo ketahuan kan, for the sake of being FYP. Para pemirsa, gue mau kasih tahu buat lo yang mungkin sekarang baru pengen jadi content creator, yang mungkin selama hidupnya juga nggak pernah belajar public relation atau public policy, atau mungkin batasan-batasan siar gitu. Kalau dulu nih zaman gue baru-baru mulai karir gitu kan, dulu gue kerja di sebuah radio station. Jadi di sebuah radio station itu kita diatur tuh kata-katanya tidak boleh menyinggung A, B, C, D, undang-undangnya gimana, KPI itu bisa ngebredel lu juga diomelin sama senior-senior. Nah ini sama nih, sedangkan sekarang masyarakat itu bisa siaran dari rumahnya sendiri tanpa perlu background tadi tuh, aturan-aturan tadi. Kesel banget gue nih sampai ujung-ujung pala gue nih bener-bener kesel, dalam arti gini, di Indonesia banyak banget yang salah gitu, yang melengsrot gitu, kayak kepelitek-pelitek. Tapi kadang-kadang juga banyak juga orang-orang bener yang bisa blunder. Jadi kata-kata orang bener aja bisa jadi blunder, apalagi yang salah. Dan netizen Indonesia adalah lebih di atasnya aparat menurut gua. Kehebatan aparatnya nggak sih? Aparat kita kan banyakan oknum, sedangkan kalau masyarakat netizen tuh aparatnya benar-benar di level ini. Jadi menurut gua sekarang siapa yang salah? Yang salah adalah kemahiran masyarakat untuk mengerti ranah media sosial. Menurut gua, lo semua perlu banyak belajar lagi. Hati-hati dulu, kalau belum siap masuk ke dunia digital dan gak mau blunder, belajar. Cari pengalaman, belajar sama mentor-mentor, belajar dulu sama mungkin kreator-kreator yang lebih teratur. Kita aja yang udah sering banget tampil di TV, di radio, itu juga masih latihan berapa kali, bahkan konsultasi sama lawyer-lawyer, konsultasi sama PR senior, PR krisis, biar kita tahu kalau terjadi UU ITE kita gimana, kalau terjadi ini gimana, kalau bikin posting ini gimana, itu gimana. Dan banyak juga kita pengalaman yang emang kurang mengenakan. Jadi semuanya jangan main asal pengen FYP. Hidup lo bongkar semua, ya kan? Akhirnya kepelitek sendiri kan. Siap-siap aja yang keblunder bukan cuma satu orang, pasti banyak orang jajaran lainnya, karena semuanya cuma pengen FYP tanpa mikir di balik FYP lo perlu banyak belajar. Kalian udah denger belum yang lagi viral banget di jagat media sosial sekarang ini tentang warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, suami istri ya. Mereka ini mendapatkan beasiswa penuh dari LPDP atau pemerintah Indonesia. Perlu kalian ketahui, LPDP adalah singkatan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, di mana memang uang itu diambil bukan dari dana warisan ataupun pribadi, tetapi dari dana pajak rakyat Indonesia. LPDP ini dinaungi oleh pemerintah di Kementerian Keuangan RI yang memang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi anak-anak bangsa yang memang cerdas, pintar, itu dilanjutkan sekolahnya sampai ke luar negeri, dibiayai semuanya dari uang saku, uang makan, biaya hidup, tiket pesawat, dan juga uang buku, uang riset. Dengan harapan dan tujuan ini, kalau anak-anak itu sudah pintar, datang ke Indonesia, balik ngasih manfaat dan ikut mengembangkan kehidupan bangsa Indonesia, membantu bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupannya.
Nah, masalahnya suami istri yang menerima beasiswa ini, istrinya memberikan statement yang berbahaya atau menyinggung rakyat Indonesia. Contohnya gue juga tersinggung banget ya. Dia bikin gini statementnya, cukup saya jadi WNI, anak saya jangan. Jadi anaknya itu dua-duanya jadi warga negara asing dan mereka jadi WNI itu kapok. Mereka kecewa. Kalau emang lu kecewa, kenapa lu harus ambil beasiswanya? Hah? Masih banyak anak-anak lain Indonesia yang pintar, yang mau mencerdaskan kehidupan bangsa, mau balik lagi Indonesia. Kenapa? Kenapa lu kalau merasa kecewa nggak mau jadi orang Indonesia, kenapa lu harus ambil? Emosi gue, itu ada duit gue loh, itu pajak-pajak rakyat Indonesia loh. Gue biayain hidup lu loh, biar gue cuma pedagang kecil, gue biayain hidup lu. Terus lu sekarang udah sukses, bangga banget lu ngomong kayak gitu. Tersinggung lah gue. Segitu jijikah orang Indonesia serta lu? Hah? Yang menghidupi bertahun-tahun hidup lu, selama ini pendidikan lu jadi orang pintar, lu malah minterin. Kalaupun lu nggak mau banggain orang Indonesia, lu kecewa, nggak usah lu balik ke Indonesia, nggak usah lu terima beasiswa itu. Emang lu nggak ngerasain cilok enaknya kayak gimana? Bakso gimana? Set, bakso enak banget, apalagi bakso rudal, mercon, batagor, sop ayam Pak Min, segernya kayak apaan tahu tuh. Emang lu gak merasain itu? Sampai ngomong kayak begitu, gak mau jadi warga negara Indonesia, jijik banget lu kayak begitu. Ya udah, lu gak usah balikin tuh duit-duit kita. Enak aja lu, duit rakyat Indonesia lu buat hidup bertahun-tahun, giliran udah sukses lu bilang cukup saya jadi WNI, anak saya jangan. Hello mbak, kalau mau begitu pakai uang pribadi, baru lu bikin statement begitu di media sosial. Itu menyakiti hati rakyat Indonesia. Gua orang Indonesia merasa tersakiti, ngerasa kesannya jijik banget, padahal gue yang ngasih makan lu. Di mana adab lu, di mana etika lu, rasa terima kasih lu, balas budi lu. Kalau lu nggak mau balas budi, kalau lu nggak suka Indonesia, setidaknya mulut lu itu jaga mulut lu, jangan menyakiti orang lain. Tidak banget.